Halo teman-teman, kemarin ada seorang pengusaha ya, dia WNA, warga negara asing yang sudah fasih berbahasa Indonesia. Dia hubungin gua, katanya sudah berdarah-darah ya, udah capek banget, bisnisnya hampir kolaps ya, menghadapi oknum petugas pajak dan juga menghadapi para importir ilegal gitu. Dia menyampaikan agar gua membuat petisi pajak ini, maka gua realisasikan permintaan wajib pajak tersebut ya, membuat petisi untuk Pak Purbaya untuk ngeberesin permasalahan pajak di Indonesia. Nah, langsung gue share ke teman-teman semua ya. Teman-teman juga bisa langsung masuk ke petisi ini. Coba aku lihat. Nah, teman-teman tinggal masuk ke petisi ini dengan cara masuk ke website yang namanya petisiuntokpurbaya.com. Oke, petisiuntokpurbaya.com di enter, maka teman-teman akan masuk ke sini ya. Ada dua tombol di sini. Tombol pertama adalah bantu tanda tangan petisi di sini. Yang kedua adalah kalau mau lapor Pak Purbaya, klik ke sini. Ini akan langsung lari ke email gue ya, email laporpakpurbaya@gmail.com. Ini petisi di sini ya. Kalau kita klik satu kali di sini, petisinya seperti ini. Nah, ini petisinya sudah didapetin 17 orang, baru beberapa menit gua share ya teman-teman ya. Oke, langsung coba gua share. Kita akan baca sama-sama teman-teman ya. Nama petisinya adalah Bantu Purbaya Ciptakan Penerimaan Pajak 2 kali lipat dalam 1 malam. Oke, loh bagaimana bisa begitu? Nanti kita baca teman-teman ya. Ini adalah screenshot dari beberapa hari yang lalu ya. Purbaya mengatakan nggak ada cerita pegawai pajak meres-meres. Kalau sudah bayar pajak jangan diganggu ya. Isi petisi di sini teman-teman ya. Petisi untuk purbaya.com. Oke, masalahnya apa? Satu, halo Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang paling ganteng dan paling baik hati ya, dan penuh senyum dan paling dicintai dan disayangi seluruh rakyat Indonesia. Anda kan suruh petugas pajak jangan peres-peres wajib pajak. Namun, belum memberikan solusi nyata nih. Di level teknis kebijakan tuh bagaimana caranya untuk menghilangkan pemerasan? Kan belum jelas nih. Anda mau cara yang cepat, simpel, mudah, gampang, sederhana untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak APBN. Namun, belum jelas juga nih bagaimana kinerjanya nih, gitu kan? Saya Awan, salah satu warga negara Indonesia ya, bersama para pengusaha yang peduli dengan Anda dan negara kita tercinta, mengajukan petisi ini, yaitu cara menciptakan APBN 2 kali lipat dalam 1 malam saja. Loh, bagaimana bisa? Oke, kita lihat. Masalah versus solusi. Masalah pertama adalah PPh Badan jadi ajang pemerasan oleh oknum petugas pajak. Solusi apa? Gampang. PPh Badan harus bersifat final, langsung kalikan dari omset, selesai perkara, selesai urusannya. Masalah kedua, gimana dengan ketidakadilan kalau ada beda profit atau laba perusahaan? Kalau ditembak final semua kan jadi ini nih, jadi tidak adil nih. Nah, solusi gampang. Solusi WP Badan tetap boleh memilih jenis pajaknya final atau non final. Gampang. Kami kasih opsi, lu mau final boleh, mau non final seperti biasa juga boleh. Masalah ketiga, ketidakadilan PPN bagi pengusaha yang tidak punya PPN masukan. Solusi apa? Gampang, PPh final. Sudah ada draftnya ya, sudah pernah di-drafting oleh Menteri Keuangan yang lalu ya, tetapi sampai sekarang belum jadi PPN final. Masalah keempat, importir ilegal ya, door to door, mematikan industri yang jujur dan legal. Solusi gimana? Pengawasan dan sanksi yang berat terhadap pihak-pihak yang terlibat impor ilegal. Nah, ide petisi untuk Pak Purbaya ya, supaya bisa menciptakan penerimaan pajak 2 kali lipat dalam 1 malam. Ide satu adalah PPh Badan diubah jadi bersifat final. Contoh, lu tembak aja 2% kali laba bersih, atau 1%, atau 3%. Pokoknya lu atur aja deh ya. Bagi WP Badan yang merasa tidak adil, tetap boleh memilih PPh Badan non-final. Seperti saat ini ya, boleh. Ide kedua, PPN diubah jadi bersifat final. Sudah ada draft PMK-nya ya, tinggal dilaksanakan saja. Ide ketiga, hilangkan impor ilegal yang tidak bayar pajak resmi. Ini mesti dibumi hanguskan ini bangsat ini orang-orang seperti ini ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nomor ide 4, posko pengaduan pemerasan oknum pajak kan sampai sekarang nggak jelas nih. Udah pakai Awan aja deh. Ya pakai gua aja. Gua bantu gratis Pak. Gua bantu gratis Pak. Kita bikinin sistemnya, kita bikinin portalnya, kita bikinin pelaksanaannya, kita bikinin laporannya. Semuanya gratis Bapak. Kalau mau ya, kalau mau. 4, cara ampuh ciptakan APBN 2 kali lipat dalam 1 malam. Sudah menjadi rahasia umum ya bahwa bea cukai di Konoha itu lebih mengutamakan importir ilegal daripada importir yang legal. Pengusaha yang mau impor legal resmi jujur itu selalu masuk jalur merah. Petugasnya bilang barang mau diperiksa lah, barang belum beres lah, inilah itulah, 5-7 hari baru selesai.
Sedangkan importer yang tidak resmi itu dapat jalur hijau. Dalam 24 jam, barangnya udah sampai di gudang kita gitu ya. Akibatnya apa? Banyak potensi pendapatan negara yang hilang dari sini ya. Jika Purbaya bisa memberantas mafia impor, selesai barangnya ini. APBN bisa double dalam satu malam saja. Ya, ini simple sekali idenya, tinggal dilaksanakannya. As simple as that, bro. Ya. Dalam dunia tipu-tipu impor di bea cukai Konoha ya, yang bisa hidup adalah yang punya kenalan backdoor, yang main sulap, yang selundupan, yang black market, tidak bayar PPN PPh bea masuk dengan benar. Sedangkan yang mau resmi dan legal itu mampus mati ya. Contohnya garmen, sepatu, tekstil, kosmetik, semua rata-rata kena 30-40% ya, termasuk pajak dan bea cukai. Di sisi lain, orang lain yang masuk bodong atau liar hanya bayar 10%. Di sini sudah ada selisih keuntungan 2-30% dengan importer resmi ya. Importer yang tidak resmi itu nggak ada badan hukum, nggak bayar BPJS, nggak bayar PB21, kosnya murah, tidak ada daftar BPOM, Depkes, dan lain-lain ya. Nanti ketika ditangkap polisi Konoha nih, dia tinggal kasih uang suap lagi deh ke polisinya, beres ya. Pengusaha jadi bingung, apakah kami mau ganti jalur nih menjadi importer tidak resmi gitu ya? Atau kalau mau tetap jadi main resmi ya hengkang dari Indonesia. Ini sampah, negara negara sampah, nggak usah gitu loh. Nomor 5, katanya Purbaya anti pemerasan ya. Jika PPh Badan dan PPN kita bikin final, maka ini efek positifnya ya. Satu, untuk Pak Purbaya lagi, Pak Purbaya ya, mohon maaf nih tulisannya salah ya. APBN penerimaan negara bisa dihitung sejak dari awal, bisa diproyeksi dan diprediksi sejak dari tahun sebelumnya. Meleset pun sangat kecil ya, karena sudah dihitung PPh final. Sehingga bisa fokus untuk upaya tambahan meningkatkan penerimaan pajak. Kita nggak perlu lagi mengganggu pengusaha yang sudah patuh dalam database saat ini. Tidak perlu berburu di kebun binatang. Oke, kita bisa berburu di kebun yang lain. Oke, nah untuk pengusaha, banyak nih efek positifnya ya. Pajaknya bisa diprediksi sejak awal, karena semuanya clean and clear, tinggal dihitung dari omset saja. Tidak perlu mempersiapkan uang suap, nggak perlu ya. Kalau ada pemeriksaan, nggak perlu nih. Tidak perlu khawatir dan takut kena serangan jantung ketika ada pemeriksaan pajak. Kan selama ini takut nih. Begitu pemeriksaan pajak datang, orang tuh berdebar-debar, takut serangan jantung. Kenapa? Karena bisa tiba-tiba muncul angka 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun juga bisa keluar itu pajaknya. Gitu ya. Tidak perlu pusing dengan pembukuan ataupun biaya-biaya di laporan keuangan. Tidak perlu khawatir biaya dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak. Contoh, ada biaya entertain, biaya komisi, dan lain-lain. Kan yang biaya biaya underground yang selama ini perlu dikeluarkan oleh pengusaha, tetapi tidak boleh dibiarkan oleh pajak. Kan mampus kita sebagai pengusaha ya. Kemudian para pengusaha bisa men-setting harga jual barang sejak awal, sejak dini ya, sejak dari awal tanpa perlu khawatir nanti boncos di pemeriksaan pajak. Kemudian tidak ada biaya siluman nih, biaya-biaya aneh-aneh ke petugas pajak atau kena shock terapi nih atas hasil pemeriksaan pajak. Yang paling penting tidak perlu khawatir terjadi pemerasan, intimidasi, ancaman dari petugas pajak. Udah nggak ada. Karena semua sudah clean and clear berdasarkan omset saja. Tidak perlu ada permainan antara pengusaha dan petugas pajak. Semuanya clean, open, transparan. Omsetnya tidak bisa atau sulit dimanipulasi ya. Kan kalau sudah PKP, kita bikin faktur pajak atas semua omsetnya. Jadi udah nggak ada manipulasi. Kemudian untuk petugas pajak, lebih gampang. Pekerjaan jadi mudah, tinggal hitung aja dari omsetnya berapa gitu. Tidak perlu pusing dengan pemeriksaan yang laporan laba rugi yang aneh-aneh, yang panjang, yang rumit, ribet lagi ya. Tidak perlu memeras petugas pajak, memeras wajib pajak ya. Tidak perlu mengintimidasi, tidak perlu mengancam wajib pajak. Sehingga AR atau petugas pajak bisa fokus pada edukasi pajak kepada WP ya, bisa lebih dekat sebagai teman terhadap wajib pajak gitu loh, bukan sebagai algojo kematian untuk wajib pajak. Kan selama ini jadi tukang algojo nih si petugas pajak ya, sehingga kita semua takut sama petugas pajak. Dan kemudian bisa menjadi petugas pajak yang bersih dan jujur dan berintegritas. Selama ini mereka itu terpaksa ya, setengah terpaksa jadi oknum. Kenapa? Karena ada tekanan dari kantor pusat dan atasannya. You know lah ya Pak Purbaya ya. Apakah Purbaya tahu di mana titik terjadi pemerasan? Satu titik yang paling utama adalah perhitungan PPh badan oleh pemeriksa pajak. Disitulah yang paling krusial, banyak ada pemerasannya. Kita nggak usah jabarkan detail lah ya, kita semua sudah SST ya, sama-sama tahu ya, apa yang sering terjadi ketika pemeriksaan terhadap PPh badan. PPh Badan itu jadi alat untuk dipermainkan, untuk memeras, untuk mengganggu banyak investor yang hengkang dari Indonesia ya. Dia pindah ke Vietnam, Johor Bahru, Malaysia, pabrik sepatu dan lain-lain.
Kalau PPh Badan dan PPN sudah final, udah nggak bisa ditaruh lagi gitu loh, sudah tidak ada titik untuk pemerasan lagi gitu Pak Purbaya. Nomor 7, pajak yang tidak grey area. PPh 21, 23, 4 ayat 2 itu tidak ada tawar-menawar, tidak ada negosiasi. Jadi sudah clear, tidak ada menekan-nekan lagi, tidak ada pemerasan, nggak ada teror, semuanya clean and clear. Nah, masalah utama PPh Badan itu adalah yang sengaja disalahgunakan oleh oknum Menkeu dan oknum Dirjen yang lama ya, yang dulu itu yang sudah dipecat dua-duanya ya. Nggak ada hitam di atas putih yang jelas gitu loh. Banyak biaya yang berpotensi dikoreksi petugas pajak tanpa alasan hukum yang jelas. Akibatnya, WP dikenakan angka hasil pemeriksaan yang fantastis ya. Ada yang kena 1 triliun katanya si pengusaha ini ya. Ada yang kena 10 miliar klien gue itu langsung ya. Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Banyak WP Badan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan laba atau menambah biaya supaya pajak lebih kecil. Hal ini justru kontraproduktif, Pak. Pertama, pengusaha harus menambah effort untuk memanipulasi laporan keuangannya. Petugas pajak pun harus menambah effort untuk mencari dan menemukan manipulasi tersebut. Setelah ditemukan pun, petugas pajak menaikkan lagi potensi pajaknya lebih tinggi lagi, ditambah sanksi, denda, dan bunga. Akhirnya terjadilah pemerasan terselubung. WP terpaksa deal uang suap dan lain dan sebagainya. WP dan negara dirugikan dengan praktek ini ya. Hanya petugas pajak dan konsultan pajak Konoha lah yang diuntungkan dengan praktek ini. Pak Purbaya kan katanya lebih suka yang simpel, yang mudah, dan tetap memberikan keadilan. Nah, gimana? Ingat ya, prinsip Konoha nomor 2 yang ingin dihancurkan Pak Purbaya adalah kalau bisa kami persulit atau bikin repot, kenapa harus dipermudah? Kan gitu. Kalau sudah PPh dan PPN final, pengusaha tidak perlu mempersiapkan uang lebih untuk menyuap petugas pajak ketika terjadi pemeriksaan. Pengusaha juga tidak perlu mengalami syok terapi ketika terjadi pemeriksaan pajak yang tiba-tiba mengkoreksi sebagian besar biayanya ya. Pengusaha tidak perlu lagi pusing dengan pembelian non PPN yang sering kali jadi bahan koreksi oleh pemeriksa pajak. Cara ini akan mempermudah WP, mempermudah pekerjaan petugas pajak. Jadi petugas pajak bisa fokus kepada apa? Yaitu kepada edukasi, itu tugasnya petugas pajak ya. Pajak yang sudah final seperti PPHTB, properti, bunga deposito, jasa konstruksi, pajak jual saham, semuanya final sudah clean and clear. WP tidak usah pusing, mudah dan sederhana. Pemeriksa pajak juga nggak usah repot ya. Sama-sama kita fokus untuk membangun bangsa ke depannya. Nah, dengan cara ini perhitungan pajak sudah bisa dipastikan dapat berapa dalam setahun ke depan. Jadi kita bisa fokus untuk perkembangan pajak lebih mudah dan jelas ya. Kalau saat ini kan cuman caranya adalah dengan memeras database yang sudah ada, berburu di kebun binatang. Nah, sejak berlaku PPh final UMKM ya, itu hampir tidak ada WP yang diperiksa. Di level UMKM itu udah hampir nggak ada ya. Pajak final ini jangan hanya dipikir untuk insentif untuk pengusaha kecil dong ya, tapi juga untuk secara umum terhadap pengusaha menengah dan besar. Masih terlalu banyak grey area dalam peraturan pajak yang merugikan wajib pajak. Nah, supaya memberikan keadilan, maka WP dapat diberikan hak untuk memilih, mau final boleh, mau non final boleh, kan jadi adil begitu. Nah, WP juga bisa mengajukan perubahan tarif PPh finalnya apabila dia memilih final, namun dia masih merasa tidak adil dengan memberikan bukti tertentu. Nah, gimana teknisnya? Ya, Anda pikir sendiri Pak Bubaya ya, pikir sendiri, jangan suruh gua terus ya, jangan semua-semua mesti rakyat yang ngajarin dong ya. Kondisi impor saat ini, katanya teman pengusaha ini ya, 2/3-nya ilegal bos, 66%. Hanya sepertiga yang legal ya, 33%. Banjir di market itu semua produk impor yang ilegal. Produk impor legal tidak bisa bersaing, apalagi produk lokal yang sudah pada bangkrut semua. Nah, gara-gara impor ilegal, pengusaha yang gede-gede pada hengkang semua ya. Yang belum masuk, nggak berani masuk setelah mendengar banyak pemerasan dan permainan-permainan di negara ini ya. Investor di Southeast Asia sudah tahu semua, sudah rahasia umum, nggak berani masuk ke negara kita ini ya. Nah, pengusaha nih capek Pak diteror petugas pajak ya. Kami capek dengan SP2DK, kami capek kena pemeriksaan oleh oknum. Kami capek diperas, diintimidasi, diancam oleh oknum pajak. Kami capek harus maju upaya hukum ke Kanwil Pengadilan Pajak. Semuanya isinya oknum, oknum, dan oknum lagi Pak. Kami capek harus bernegosiasi, memberi uang suap, membuat deal-deal yang aneh-aneh, yang pada akhirnya mempersulit usaha kami semua, dan tidak menguntungkan penerimaan negara ya. Semoga Pak Purbaya benar-benar menjadi cahaya penerang bagi pengusaha, petugas pajak, konsultan pajak, dan pada akhirnya dapat menciptakan penerimaan pajak 2 kali dalam 1 malam ya. Semangat Pak Purbaya!
Oke, dari gue ya, teman-teman ya. Ini sudah berapa petisinya hari ini? Sudah 9 ya? Kita sudah ada 9. Bukan bukan. Sudah ada berapa orang petisi ini? Nggak kelihatan. Oke, nggak kelihatan dashboard-nya teman-teman ya. Ya, intinya sudah bagus lah teman-teman ya, sudah cukup banyak orang yang terbantu. Sudah 20 nih ya, sudah 20 yang tanda tangan petisi ini. Teman-teman silakan kalau mau ikut berpartisipasi ya, cukup menandatangani petisi saja menggunakan online, tinggal klik dari HP atau dari komputer Anda ya, tinggal masuk ke website yang namanya eh, petisi untuk purbaya.com ya. Atau kalau teman-teman mau masuk langsung ke Change juga boleh ya, change.org garis miring apa ya, garis miring apa tadi ya? Lupa. Change.org garis miring Purbaya to X pajak ya, 2 kali pajak. Gitu teman-teman ya, semoga Pak Purbaya betul-betul melihat dan mendengarkan dan membaca petisi ini. Sudah gua kirimkan juga kepada Instagramnya Pak Purbaya ya, ke DM Instagram dia. Mudah-mudahan dia baca ya, kalau nggak baca ya sudahlah, nasib kita warga Konoha kalau ketemu menteri yang tidak mau peduli dengan rakyatnya, ya sudahlah, matilah kita semua. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.